Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Gimana tadi malam, Ustaz? Menang apa kalah? Ya gitu deh pokoknya. Tapi memang dari segi skill kelihatan ya jauh ya. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan masih suasana Idul Fitri ya. Udah tanggal berapa ini? Syawal 21 ya. 21 masih sebentar lagi habis. Kita coba akan belajar surat Ar-Rahman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Nama suratnya sesuai dengan kalimat di ayat pertama, yaitu Ar-Rahman. Apa maknanya Ar-Rahman? Coba Abdul Rahman, maknanya apa Ar-Rahman? Maksud namanya sendiri kagak tahu. Ar-Rahman. Namanya ada orang namanya Abdul Rahman, hambanya Ar-Rahman. Apa tuh Ar-Rahman? Kenapa enggak Ar-Rahim di sini? Kenapa ada surat Ar-Rahman tapi enggak ada surat Ar-Rahim? Kalimat pertamanya disebut dengan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini secara bahasa dia terdiri atas 3 kata ya, kata dasarnya, yaitu huruf ro, huruf ha, dan huruf mim. Ro, ha, dan mim. Kemudian diubah menjadi Rahman, bisa juga menjadi Rahim. Jadi ada 2 kata yang selalu berdampingan, biasanya yang berasal dari satu akar yang sama. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia, khususnya bahasa Jawa, Pak D kalau ngomong tuh misalnya ada mbak-mbak lewat gitu kan, dan mbak-mbaknya cantik. Orang Indonesia atau orang Jawa kan melukiskan sesuatu kalimat, misalnya cantik banget. Nah, itu gimana bahasa Jawanya biasanya? Hah?
Cantik banget itu biasanya orang ngomong bahasa Jawa apa? Cuantik kan. Kata cantik dikasih u dan dikasih i-nya tuh banyak. Cuantik gitu. Atau guanteng, nah, gitu. Guanteng atau cuantik atau pinter tenan misalnya gitu. Jadi untuk melukiskan sesuatu yang luar biasa, yang di atas kebiasaan, nggak umum, itu menggunakan kalimat ditambahin ya kan, guanteng, cuantik, pinter misalnya, dan seterusnya. Itu ada tambahan u di depannya, itu kalimat dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, jika sebuah kata ditambahin alif sama nun di belakangnya, nah itu sama tuh maknanya kayak begitu. Rahimah jadi Rahman, Ghodoba jadi Ghodban, dan seterusnya. Maknanya apa? Suayang banget, nah itu suayang. Rahimah, suayang. Sayang sama siapa? Sama makhluk ya tuh. Jadi Ar-Rahman itu sifat Allah yang sayang banget sama makhluknya, orang ciptanya dia. Kita aja kalau bikin sesuatu, harus bikin nih, kita bikin sayang, eman-eman. Orang mau minjem aja, hati-hati ya, jangan sampai kepleset. Ini masih mulus banget nih, baru gua servis kemarin misalnya, baru diganti ininya lah, itunya. Itu menunjukkan bahwa kita merasa memiliki barang ini dan kita udah capek-capek memodifikasinya, capek-capek bikin, tentu kita akan peduli, sayang dengan dia, dengan objek tersebut. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Allah menggunakan kata Ar-Rahman, sangat sayang sama kita, ciptaannya, makhluknya. Karena udah repot-repot bikin, nggak repot bikin kita ya. Cuma kira-kira kalau dipikir ya, bikin manusia sama bikin semut, ribetan mana? Bikin manusia sama bikin kambing, ribetan mana kira-kira? Hah? Kenapa? Coba, ya kan, bikin manusia sama bikin kebo, ribetan mana? Ribetan manusia. Nanti dijelaskan ayat berikutnya kenapa ribetan manusia. Ribet bikin manusia itu. Karena di situ menggunakan kata Ar-Rahman. Saking sayangnya Allah sama kita, sama-sama Allah melukiskan dirinya sendiri mempunyai sifat Ar-Rahman yang sudah mentok rasa sayangnya, udah mentok rasa kasih sayangnya, pengasih dan penyayang udah mentok. Dari kata Ar-Rahman atau Ra dan Mim ini selain turun menjadi kata Ar-Rahman, turun juga menjadi satu kata lagi apa? Yang kita kenal sing Rahim. Ya. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Dari satu akar kata yang sama. Kalau Rahim maknanya apa? Penyayang. Rahman penyayang juga sama. Rahman itu sebenarnya terjemahan aja, tapi sebenarnya secara makna itu sama. Rahman dan Rahim. Cuma memang Rahman itu lebih luas, lebih banyak dibandingkan Rahim. Rahman itu udah mentok sayangnya sampai-sampai orang sholat atau nggak sholat sama-sama dikasih rezeki, ya kan? Penjahat maupun
orang soleh tetap dikasih kesehatan yang sama. Jadi jangan iri sama orang kok, gue udah ke masjid tiap hari, sholat, hidup gue masih begini-begini aja. Sementara orang-orang kagak pernah sholat, kehidupan enak-enak aja, makmur-makmur aja hidupnya. Itu. Kenapa? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Allah tidak membeda-bedakan apa dia mau ibadah kayak, mau kagak kayak, mau kafir, mau muslim, mau beriman, mau orang bule yang rambutnya keriting, sama kasih rezeki yang banyak. Nggak pilih-pilih ya Allah. Tapi itu di dunia. Itu karena sifat Ar-Rahman. Kadang ada suka nanya, kenapa ya begini-begini, nah itu karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Beda dengan yang satunya lagi namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim juga sayang sama. Tapi Ar-Rahim itu di dalamnya mengandung makna adil. Jadi Allah akan menyayangi mereka yang memang peduli sama Allah, sayang juga sama Allah, cinta juga sama Allah. Tuh, itu bedanya. Jadi kalau Ar-Rahman mah Allah sayang pada semuanya, nggak peduli dia mengenal Allah atau tidak. Kalau Ar-Rahim, Allah hanya akan membalas sayang orang yang memang sayang sama Allah juga, cinta kepada Allah, patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya Ar-Rahim. Makanya para ulama mengatakan Ar-Rahim ini nanti akan dirasakan hanya oleh orang-orang beriman di akhirat nanti. Di dunia nggak berasa Ar-Rahim, belum kelihatan sifat Ar-Rahimnya. Nanti di akhirat baru kelihatan. Allah akan adil. Mana yang suka ke masjid, mana yang rajin sholat, nah di situ baru berasa nanti di akhirat. Di dunia belum berasa, nggak ada bedanya. Di akhirat nanti baru berasa. Itulah sifat Ar-Rahim. Itu sebabnya kalau seorang ibu mengandung anaknya, anaknya di dalamnya disebut apa? Rahim. Di dalam rahim. Kenapa nggak di dalam Rahman? Karena kalau di dalam rahim ini merupakan sebuah simbol, sebuah ungkapan bahwa si anak yang di dalam rahim itu nggak paham kalau dia itu lagi dilindungi sama ibunya. Dia nggak paham kalau ibunya itu sangat hati-hati saat berjalan. Supaya apa? Perutnya nggak kesenggol, perutnya nggak kepentok. Si anak mah ada asal santai aja di dalam perut ya, ngenyot jempol, muter-muter, dan seterusnya gerak-gerak, aduh nendang-nendang nih, gitu. Dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh si ibu. Di luar tuh nggak tahu, dia di dalam asik-asik aja. Dia nggak tahu si ibunya makanannya yang bergizi supaya anaknya nanti lahir sehat. Si ibunya sering dengerin atau baca Al-Quran supaya anaknya nanti kelak jadi orang yang soleh dan seterusnya. Begitu peduli si ibu dengan anaknya nggak tahu tapi asik-asik aja. Kira-kira gitu. Rahim. Begitu Allah tuh peduli dengan kita. Allah perhatian dengan kita. Setiap saat Allah memperhatikan kita. Setiap saat Allah mempedulikan kita. Supaya apa? Jangan sampai kita itu nanti tergelincir di akhirat di neraka. Itulah Rahim. Perhatikan. Hanya orang beriman nih yang dari sekarang dapat perhatian. Makanya selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya gua kok nggak jadi orang kaya ya, kayak orang-orang kan punya rumah di Pondok Indah misalnya atau di Menteng, punya mobil ganti-ganti tiap hari misalnya. Orang-orang kok bisa ya mobil gua gini-gini aja dari dulu misalnya. Kenapa? Kita berbaik sangka, siapa tahu kalau kita dikasih harta sebanyak itu jadinya belangsang.
Belangsak maksudnya apa? Akhiratnya belangsak, dunianya mungkin enggak. Tuh. Itu Allah menjaga kita. Kita nggak tahu seperti seorang ibu menjaga anaknya di dalam rahim. Anaknya nggak tahu kalau ibunya betapa menjaga bayinya dengan hati-hati dalam rahim. Betapa ibunya selalu perhatikan dia dengan segala macam cara. Gimana caranya kalau bayinya muter, hidup kasih dibawa ke bidan, dibalikin lagi. Kalau bayinya terlilit ari-ari, dilepasin gimana cara yang dicari. Seminggu sekali cek USG, mastiin bayinya sehat, dan seterusnya terus diperhatikan dengan seksama. Anaknya emang nggak tahu, asik-asik aja. Sama Allah tuh begitu ke kita. Kita mah asik-asik aja, kayaknya nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, nggak kelihatan. Hidup ya masih begini-begini aja gitu. Kadang-kadang kalau yang bertanya kalau Tuhan itu ada kan gitu, tidak akan mungkin ada manusia yang sengsara di dunia ini. Tuh. Mana Tuhan? Sementara kemiskinan masih merajalela di dunia, Tuhan di mana? Sementara masih banyak peperangan, masih banyak pembunuhan, Tuhan di mana? Dia menganggap Tuhan itu harus hadir di dunia ini, membereskan seluruh masalah. Enggak begitu. Di dunia ini adalah kita lah yang mengelola, kita sebagai khalifah di muka bumi, kita yang mengelola bumi ini. Apa yang kita lakukan nanti di akhirat baru kelihatan. Kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat. Kita di sini masih asik aja nggak tahu. Allah memperhatikan kita ya setiap saat dengan hati-hati. Jangan sampai kita tergelincir. Jangan, kalau lu ke sono terlalu tergelincir. Kalau begini nanti kamu akan menyesal dan seterusnya. Makanya di situ ada Ar-Rahman dan itu juga ada Ar-Rahim. Nah, dari kata Ar-Rahim juga ada muncul kata silaturahim atau silaturahmi di dalam bahasa Indonesia ya. Silah itu adalah menyambung, rahim itu adalah kasih sayang. Jadi yang tadinya mungkin sudah terputus sambung kembali, lama nggak ketemu, dulu udah lama punya unek-unek yang nggak tersampaikan, ada rasa penyesalan dan sebagainya, disambung dengan silaturahim. Silaturahman nggak ada. Kalau silaturahman itu semua orang salamin, mau kenal kayak mau agak di jalan tuh disalamin, silaturahman namanya. Kalau silaturahim orang yang kita kenal doang. Pada orang tua, sama saudara, ya kan, sama tetangga, teman-teman dekat, ya kenal, silaturahim makanya. Buat silaturahman terbatas. Rahim. Kalau Rahman tuh nggak terbatas. Baik, hadirin jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah mana Ar-Rahman. Jadi ayat ini diawali dengan kata Ar-Rahman untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dengan jor-joran. Udah jor-joran, udah mentok, udah pol, udah nggak ada lagi yang lebih perhatian kepada kita, yang lebih sayang kepada kita, itu nggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, Allamal Quran. Apa tandanya kalau Allah sayang kepada kita? Kan gitu. Masa sih Allah sayang kepada kita? Tandanya apa dong? Buktinya apa? Buktikan dong. Dan kalau lu cinta sama gue, coba buktiin, kan begitu kira-kira. Buktinya apa? Allamal Quran. Itu bukti yang pertama dan paling utama yang menunjukkan Allah sayang kepada kita, yaitu Allamal Quran. Apa maknanya? Mengajarkan Al-Quran. Kalau saja Allah tidak mengajarkan Al-Quran kepada kita, maka kita akan jadi orang yang belangsak terus. Buat apa hidup kita? Sholat kagak pernah, puasa kagak, baca Quran juga kagak, nggak ada Qurannya.
Kalau nggak ada Quran, otomatis kan nggak ada sholat, otomatis nggak ada puasa, otomatis nggak ada zakat. Terus mau ngapain kita hidup di dunia ini? Gitu. Kalau ibadahnya nggak ada, ngapain? Hah? Kopi kagak, ngerokok kagak. Kan dulu. Ya kan? Terus mau apa kita hidup di dunia kalau Quran itu nggak ada? Jadi sama dengan zaman setelah Nabi Isa ya. Nabi Isa lahir ke Nabi Muhammad itu kan ada sekitar 600 tahun kosong, nggak ada Nabi. Sementara kitab Injilnya udah diubah-ubah. Sehingga manusia bingung mau ngapain nih gitu. Lihat aja orang-orang jahiliyah, begitu kelakuannya. Nggak ada Quran, nggak ada petunjuk. Anak lahir cewek, dikubur hidup-hidup. Tuh. Jadi kalau peraturan hidup ini dibuat oleh manusia, ya begitu jadinya. Maka peraturan tata cara hidup ini harus Allah yang membuat kita. Harus yang mengajarkan kepada kita gimana cara menjalani hidup di dunia ini. Kalau bukan Allah yang mengajarkan kita nggak akan tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Itu sebabnya Allah mau nggak mau ya harus kasih Quran kepada kita, turunin Quran, ngajarin supaya kita selamat di akhirat nanti, bukan di dunia, karena dunia ini sementara. Begitu. Nah, jangan pernah lupa. Gara-gara Quran, semua yang disentuh oleh Al-Quran, nah ini pernah saya jelaskan, menjadi hal yang istimewa. Malaikat yang membawa Al-Quran jadi malaikat yang istimewa. Sayyidul Malaika, jadi pemimpinnya para malaikat. Malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Bulan diturunkannya Al-Quran jadi bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Nabi yang menerima Al-Quran menjadi Nabi yang istimewa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari diturunkan Al-Quran, jadi hari yang semua yang diturunkan Al-Quran jadi menjadi sesuatu hal yang istimewa. Jadi sangat luar biasa kalau Allah mengajarkan kepada kita tuh Al-Quran. Masalahnya kita mau belajar nggak Al-Quran? Gitu. Al-Quran mengajarkan Al-Quran. Masalahnya kita mau nggak belajar dari Al-Quran? Allah udah ngajarin loh. Di sini kalimatnya bukan menurunkan ya, bukan anzalal Quran, tapi allamal Quran. Kalau cuma sekedar menurunkan Al-Quran mah ya belajar apa enggak begitu. Enggak, di sini kalimatnya allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Kalau kita diajar oleh guru, nah tergantung kitanya kan gitu. Guru nih udah jelasin di papan tulis. Nih, E sama dengan MC kuadrat. Kemudian pojok notanya coba rumusnya apa? Hah? Apa ya? Itu. Udah diajar dari tadi, guru ngajarin rumus-rumus fisika. Tergantung muridnya nih, bisa nangkap apa kagak kan gitu. Mau nggak belajar, mau nggak mengamalkan rumus-rumus itu. Nah, Allah udah mengajarkan kepada kita Al-Quran, tinggal kitanya mau nggak belajar. Nggak usah belajar dulu deh, mau nggak baca, minimalnya itu banget tuh, minimal tuh baca. Mau nggak baca Quran rutin tiap hari, jangan cuma baca. Mau nggak belajar, belajar itu dalam arti ya kita menggali maknanya Al-Quran, memahami Al-Quran, menggali makna-maknanya, plus yang terbaik adalah bisa mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah SAW disebutkan
Siapa orang yang terbaik? Khairukum, kata Rasulullah, yang golongan dari kalian yang terbaik adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Itu orang yang terbaik, kata Nabi. Jadi yang pertama, Allah punya sifat Ar-Rahman. Yang kedua, karena Ar-Rahman itulah maka Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran kepada kita, maka kita tidak akan ada yang selamat di akhirat nanti, ya, bukan di dunia. Kepada siapa Allah mengajarkan Al-Quran? Tentu kepada, ada dua golongan sebetulnya, yaitu golongan manusia yang paling utama, yang kedua adalah golongan jin. Makanya di dalam Ar-Rahman ini dibahas sebetulnya dua golongan. Nanti di ayat-ayat berikutnya ada tuh, ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai para jin dan manusia, dan seterusnya. Pertama kepada manusia, yang kedua kepada jin. Bagaimana supaya manusia atau jin itu, kita bahas manusia dulu ya, bisa belajar Al-Quran? Yang syaratnya adalah pertama tentu manusianya harus diciptakan. Khalaqal insan, ayat ketiganya. Ini Al-Quran Allah udah punya nih Quran. Mau buat siapa nih? Buat khalifah di bumi. Siapa khalifah di buminya? Manusia. Manusianya ada enggak? Enggak ada. Jadi manusia sama Quran duluan mana adanya? Nah, duluan Quran. Sebelum Nabi Adam cipta tuh Quran udah ada. Tapi mau dikasih ke siapa nih Qurannya? Makhluknya juga nggak ada. Kalau Allah tidak menciptakan manusia, terus Al-Quran buat apa? Nggak ada yang belajarin, nggak ada yang mengamalkan, nggak ada yang membaca, terus buat apa? Gitu. Maka karena Quran lah manusia diciptakan, supaya manusia dan jin bisa mengenal Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi kita ini diciptakan gara-gara Quran. Balik lagi ke Quran. Kalau nggak ada Quran, nggak ada kita nih, nggak diciptakan. Gara-gara Allah ada Al-Quran, punya Al-Quran, kita makanya diciptakan manusia. Dengan tugas apa? Tugasnya tadi belajar, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka ayat ketiga disebut khalaqal insan. Akhirnya Allah ciptakan kita nih. Siapa akan menerima nih pelajaran Al-Quran dariku? Seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Syarat utamanya apa supaya manusia ini bisa belajar Al-Quran? Allamahul bayan, ayat yang keempat. Allah mengajarkan manusia bisa berbicara. Tuh. Kita ini bisa ngomong gara-gara Quran juga. Kalau nggak ada Quran, ngapain kita dikasih bisa ngomong? Kayak kami kan be kan. Kan nggak perlu kami bisa diajarin ngomong. Kenapa? Dia mah nggak perlu baca Quran. Kita pun kalau tidak menerima Al-Quran, mungkin kita cuma bisa gitu doang. Ya kan? Atau cuma bisa nah gitu doang. Nggak bisa ngomong, ketawa-ketawa, ya kan, diskusi, nggak bisa itu, nggak diajari sama Allah. Nggak ada bedanya kita nanti sama kambing, sama sapi, cuman bisa satu bahasa paling, kayak kucing cuman bisa ngeong gitu doang, udah satu-satu kata. Kambing cuman bisa mbe dan seterusnya. Cuma bisa satu dua kata, nggak kompleks. Jadi gara-gara Quran, gara-gara kita akan menerima Al-Quran, kita diajarin ngomong. Karena kalau kita nggak bisa ngomong, terus gimana baca Qurannya, kan gitu logikanya. Jadi Allah tuh terpaksa nih bikin kita bisa ngomong, terpaksa nih supaya kita bisa baca Quran. Kalau bukan karena Al-Quran, nggak akan kita dikasih bisa ngomong. Kemarin cuma ngeong-ngeong doang, begitu.
Paling sehebat-hebatnya kayak burung kakak tua itu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu. Itu sehebat-hebatnya paling cuma segitu. Nggak banyak kosakatanya. Nggak kaya dengan kosakata, nggak kaya dengan ini macam-macam lah. Simple. Dan dengan kemampuan seperti itu nggak bisa diajarin Quran. Jadi supaya makhluk ini bisa diajarin Quran, satu ya tentu harus dibikin, makhluk yang diciptakan. Yang kedua, syarat utamanya makhluk itu harus bisa ngomong, pandai berbicara, bisa ngomong. Karena kalau nggak bisa ngomong bagaimana? Jadi harus diingat, kadang-kadang nikmat kita bisa ngomong itu suka lupa. Kita syukuri. Karena kemampuan untuk berbicara itu udah bawaan lahir yang dianggap hal yang biasa aja. Kagak, ini adalah hal yang luar biasa, kemampuan untuk berbicara, untuk ngomong. Bahkan pernah ada penelitian ya, di Amerika sana itu. Jadi ada, karena kata menurut para ilmuwan, simpanse itu punya struktur genetika 99,99% mirip dengan manusia struktur gennya. Artinya simpanse ini makhluk tercerdas di bumi, binatang tercerdas di bumi. Makanya mereka melakukan penelitian bayi manusia yang baru lahir dan bayi simpanse yang baru lahir, ya kan, disamain tuh, diperlakukan sama di dalam sebuah tempat penelitian. Sama-sama baru lahir nih, sama-sama dipopokin, sama-sama digendong, sama-sama dimandiin, tidurnya juga di kasur yang sama. Penelitian nih, kira-kira simpanse bisa sepinter manusia enggak nantinya kalau udah gede? Gitu, dirawat oleh orang yang sama dengan penuh kasih sayang, seolah-olah manusia aja, biasa sama. Disuapin, disusuin, ya kan, diajak ngobrol, diajarin ngomong dan seterusnya. Dan jadi ngomong. Kalau kita bayi kan ucuk, mama gitu. Kasih boneka. Tapi apa yang terjadi? Sampai dengan umur 5 tahun, dari 0 sampai 5 tahun, mereka masih punya kemampuan yang sama tuh. Grafiknya sama. Setara. Umur 5 tahun. Tapi setelah umur 5 tahun dia berhenti simpanse kemampuannya. Manusia naik terus. Tuh. Artinya mentok sampai umur 5 tahun simpanse makhluk terpintar, binatang terpintar, simpanse hanya setara dengan anak berusia 5 tahun kemampuannya. Nah, cuman begitu doang. Gak bisa dia ngomong yang lain. Sementara si anak itu terus berkembang. Dari mulai ngomong papa, mama, mamam, minum, dan seterusnya, kalimat-kalimat sederhana sampai akhirnya kalimat yang kompleks. Simpanse nggak ada yang bisa. Artinya apa? Kemampuan berbicara itu memang diciptakan, nggak bisa dibuat. Ada nggak orang yang bisa bikin monyet bisa ngomong? Nggak ada. Coba mana profesor dokter kumpulin seluruh dunia, ayo bikin monyet bisa ngomong, kambing bisa ngomong, sapi bisa ngomong, ada nggak? Nggak ada. Udah dilakukan penelitiannya, bukan belum, udah dicoba, diajarin ngomong, makan gitu. Sama tuh sama bayi sama simpanse. Yang satu mah paham, yang satunya enggak. Yang satu paham cuma sampai 5 tahun itu. Setelahnya udah nggak paham lagi dia, cuma mau gitu doang. Tuh. Makanya kemampuan untuk berbicara itu unik, nggak ada yang lain di muka bumi. Di muka bumi ini yang bisa ngomongnya cuma kita doang. Ada makhluk lain yang bisa ngomong? Nggak ada. Nah itu kalau dulu Sumbang bilang gitu, itu kan kalau ternyata nggak bisa, susah di situ. Makanya unik manusia itu, kemampuan manusia ini bisa ngomong, ini suatu hal yang istimewa.
Kenapa kita diberi kemampuan bisa ngomong? Karena balik lagi, jangan lupa mulut ini, kemampuan ngomong ini digunakan tujuan utamanya adalah supaya kita bisa belajar Al-Quran. Bukan bisa ngomong. Ngapain bisa ngomong kalau nggak diajarin Al-Quran gitu? Buat apa? Kita bisa ngomong percuma, buat apa gitu? Mulut ini buat apa kalau nggak buat belajar Al-Quran? Hah? Cuman omong-omong doang. Jadi tujuan utama kita diberikan nikmat bisa ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah bukan buat ngomong omong-omong, bukan buat pidato, bukan buat yang lain, tapi biar kita bisa baca Quran. Tuh. Jadi kalau ada orang ya kan nggak bisa baca Quran dan nggak mau belajar Al-Quran, itu dia udah keluar dari fitrah, keluar dari tujuan penciptaannya. Gua nih ngajarin anak gua misalnya kan, sekolah sepak bola, biar apa? Dia jadi pemain bola. Udah ke sekolah sepak bola supaya jadi pemain bola, keluar jadi gitaris misalnya. Ya kan nggak cocok. Saya itu pesantrenin kamu masuk pesantren supaya kamu jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai kan gitu. Kenapa lu keluar dari pesantren kok jadi bejat begini misalnya? Kan nggak cocok, kan sesuai. Kata Allah, aku tuh kasih kamu bisa ngomong biar kamu bisa belajar Quran, kamu bisa baca Quran. Kamu nggak bisa baca Quran juga, nggak mau belajar juga Al-Quran. Terus buat apa kamu bisa ngomong? Itu nanti ditanya tuh di akhirat, jangan lupa itu. Kalau kayak gitu mah mendingan gua nggak usah kasih lu bisa ngomong kan, embe aja udah cukup loh gitu. Atau meong-meong aja udah cukup dah, nggak perlu lu gua ajarin bisa ngomong, nah, kira-kira gitu kata Allah. Percuma dia jadi bisa ngomong juga, kagak bisa baca Quran juga, nggak mau belajar juga, gimana? Nah gitu, nanti bertanggung jawabkan di akhirat. Makanya allamahul bayan, pandai berbicara. Supaya apa? Balik lagi, supaya baca Quran. Tuh. Baik, mungkin cukup gitu aja. Ada yang nanya? Hah? 4 enak aja belum ya. Yang lainnya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kasih sayang, ya sayang Ar-Rahman itu jadi memberikan kesenangan lah, apa segala macam di dunia. Tapi kadang-kadang kita juga mengatakan bahwa dunia itu hanya kesenangan dan itu hanya tipu daya, gitu kan. Padahal Tuhan itu memberikan kasih sayang Ar-Rahman itu. Tapi kenapa kita bisa mengatakan demikian? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua tadi bahwa kita bisa berbicara. Tapi kalau kita terjemahannya itu kan kita hanya pikiran kita, kita udah bisa bicara. Tapi setelah kita dengar gitu kan, bahwa ternyata bicara itu bukan untuk diskusi atau ngomong-ngomong doang, harus untuk baca Al-Quran. Tapi kalau hanya kita baca terjemahannya itu kan hanya seolah-olah ya kita hanya bisa bicara, kita udah bisa bicara, alhamdulillah. Gitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya? Ad-dunya'u mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu dunia. Kenapa disebut kesenangan yang menipu? Karena semua yang kita nikmati di dunia ini tidak akan dibawa mati. Kan menipu namanya. Angan-angan ya kan, punya mobil. Kalau mati mobilnya ditinggal kan, masukin kuburan. Punya duit bermiliar-miliar misalnya, bergepok-gepok. Kan kalau udah mati mah direbutin sama orang kan lucu gitu kan. Kita capek nyari duit, kita mati, duitnya bagi-bagi orang lain, terus ngapain kita kerja? Gitu. Itulah yang namanya menipu, kesenangan menipu. Benar nggak? Capek-capek cari duit, capek-capek beli mobil, beli rumah, beli tanah, udah mati, yang nikmatin siapa?
Anak, ya kalau punya anak. Kalau kagak, ayo. Bini. Ya kan bininya apa? Kawin lagi. Nah gitu. Coba gimana? Terus buat apa kita kerja? Capek-capek gitu loh. Itu semata menipu. Kecuali kalau harta itu, dunia yang kita miliki ini digunakan untuk kemudian akhirat, bekal kita di akhirat. Nah itu yang nggak menipu. Ada kecualinya. Kita punya duit, sedekahkan. Itu nggak menipu, itu nanti akan muncul di sana. Ini dia hartamu muncul. Ya kan? Kita punya Quran, ya dibaca. Kalau nggak ntar percuma buat apa kan gitu. Kira-kira seperti itu. Dunia ini menipu karena kita itu capek mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya buat kita untuk di akhir nggak ada. Kita hidup paling 60-70 tahun kata Nabi. Kerja tuh, artinya kita bekerja kalau sejak usia kerja nih selama berapa tahun? Kita masuk mulai kerja misalnya umur 20 tahun. Kita meninggal umur 70 tahun. Jadi 50 tahun tuh kita kerja, nyari duit, ya kan segala macam, beli ini, beli itu. Mati itu. Itu semua nggak dibawa. Nggak bisa kita nikmati. Sebab apa? Itu semua rahmat dari Allah. Betul. Makanya disebut menipu tuh karena gitu. Kalau rahmat dari Allah ini tidak kita manfaatkan sehingga menjadi rahim. Nah, menjadi rahim artinya bermanfaat di akhirat nanti itu menipu. Tapi bagi orang yang beriman, ya itu nggak menipu. Kalau kita bisa manfaatkan harta itu. Kalau kita bisa manfaatkan seluruh dunia ini untuk kepentingan di akhirat nanti. Karena dunia ini sementara akhirat itu adalah kekal. Jadi kalau makanya kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya. Kapanpun dirinya itu mati, dia sudah siap. Karena dia bekalnya udah banyak. Nah itulah yang pinter. Itu yang tidak menipu. Karena itu akan terus ada kekal sampai di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Berbicara. Ya, al-bayat. Jadi itu kan tujuan utama. Artinya kebanyakan dari kita adalah tujuan utamanya justru tidak tercapai. Jadi ibaratnya gini, kamu saya ajarin silat, saya ajarin karate, tujuannya apa? Untuk membela diri. Itu tujuan utamanya. Saat kamu dirampok, dibegal, diserang orang, kamu bisa membela diri. Tapi kenapa kamu sekarang jadi preman gitu? Itu artinya melenceng dari tujuan utama. Sama hasilnya kan gitu. Sama-sama bisa bela diri. Tapi yang satu tujuannya untuk membela diri, yang satu tujuannya justru kemampuannya itu digunakan untuk menzalimi orang lain. Kamu kan jadi tentara atau jadi polisi, tujuannya apa? Membela negara. Gitu. Kenapa justru sekarang menzalimi rakyat? Gitu. Jadi balik lagi kepada niat dan tujuannya. Kalau tujuan itu sesuai dengan penciptaannya, itulah yang diharapkan, itulah yang baik. Allah memberikan kita kemampuan berbicara supaya bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, itu tujuannya. Tapi kalau nggak dilakukan itu, ya tanggung sendiri akibatnya, kira-kira gitu. Tujuannya tadi sama, ada tentara, ada polisi untuk mengamankan negara, rakyat. Tapi kalau gara-gara ini kok banyak terjadi kerusuhan, kok justru mereka yang bikin rusuh, ya tanggung sendiri akibatnya kan gitu. Jadi ada tujuan utama, ada tujuan sampingan, kira-kira begitu. Tujuan utamanya adalah supaya kita belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tapi tujuan lainnya tentu ada, bisa ngomong ya, bisa nyanyi, bisa diskusi dan sebagainya. Itu adalah efek samping. Kira-kira gitu. Ada lagi? Mau tanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak yang belum tahu ya, jadi banyak cerahkan. Nah, cuman gini, fenomena sekarang ini kan gini Pak. Misalnya ya kalau kamu belajar Al-Quran dan kamu jadi ustaz,
terus udah masing-masing aja gitu, yang ustad ya ustad, yang jadi direktur gitu. Masing-masing aja gitu, jadi nggak jangan semua pengen jadi ustad gitu. Itu. Nah, padahal dengan tadi dijelaskan bahwa kita justru Al-Quran itu menjadi pokok gitu sebenarnya yang kita gitu. Dan di kita itu yang saat ini saya merasakan gitu, bahwa kalau saya ngobrol gitu dengan teman ini gitu, ya nggak usah semua bisa aku telaka gitu kan, nanti jadi ngajarin semua gitu kan. Nah, malah saya membayangkan gitu ya, pada zaman Rasulullah gitu, sahabat-sahabatnya itu pada baca Al-Quran semua gitu ya, memahaminya sampai tingkat dalam gitu. Nah, yang dipertanyakan itu, apakah kita belajar Al-Quran itu harus seperti apa gitu kan? Apakah hanya sekedar membaca saja yang saat ini terjadi, atau mungkin kemarin tuh Pak Chandra juga kirim ajaran Kartini gitu ya, jadi nggak boleh baca Quran gitu kan. Terus setelah ketemu dengan Syekh Puro, minta diterjemahkan cuma sampai ke 13 aja kan. Nah, apa kita belajar Al-Quran itu harus seperti apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk belajar Al-Quran. Jadi ada dua kata yang sering digunakan oleh para ulama, yaitu yang pertama adalah tilawatil Quran. Apa itu? Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Makanya ada perlombaan musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran Pak bagus-bagus. Jadi itu tahap pertama adalah tilawatil Quran. Minimalnya kita bisa baca. Kenapa? Kalau kita, jangan sampai kita, karena Al-Quran menjadi pokok, menjadi dasar pada saat kita melakukan ibadah, terutama sholat. Jangan sampai sholat kita batal, ya Allah, nanti di akhir ditanya, kan aku sholat ke masjid setiap hari, kalaupun nggak ke masjid, aku di rumah sholat ya, tapi kamu baca Al-Qurannya salah, sholatmu nggak sah, itu gimana kira-kira? Kan rugi kita. Yakin nggak sholat kita diterima sama Allah? Gitu. Sementara kita masih belepotan baca Qurannya. Itu masalahnya. Jangan sampai nanti di akhirat kita merasa kita udah sholat, kita udah ibadah, ternyata sholat dan ibadah kita ibaratnya nggak sempurna lah. Saya nggak mengatakan nggak diterima, tapi nggak sempurna. Yang mestinya nilai puntennya itu 9 atau 10 gitu kan, kalau ini, tapi ini puntennya cuma 2 apa 3 gitu. Jadi amal yang kita anggap banyak sehingga ujungnya ternyata cuma sedikit. Kenapa? Karena banyak yang salah. Itu yang penting. Sehingga kepentingannya adalah belajar Al-Quran seperti itu, tilawatil Quran. Dengan tujuan apa? Memperbaiki sholat. Minimalnya ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat, pastikan ayat itu sudah betul kita baca, tajwidnya betul, tahsinnya betul. Jangan sampai kita membaca ayat di dalam sholat yang kita itu masih ragu-ragu panjang pendeknya atau tahjidnya atau tahsinnya. Karena kalau salah, nah itu dia masalah. Itu namanya tilawah, itu yang pertama. Yang kedua adalah namanya qiraatil Quran. Bedanya apa? Quran kan membaca, Iqra bacalah, kan terjemahannya begitu. Iqra itu terjemahannya bukan membaca itu tilawah tadi. Tilawatil Quran itu membaca. Nah begini, letter luck tekstual membaca ya begini, namanya tilawah. Kalau qiraah makna asalnya adalah telaah. Maka telaahlah, Iqra telaahlah. Qiraatil Quran menelaah Al-Quran, bukan cuma segala membaca tapi meneliti. Meneliti kan dalam tuh, maknanya seperti apa, ya kan,
hubungan kata dengan katanya seperti apa, hubungan ayat dengan ayatnya seperti apa, kapan ini diturunkan dalam situasi apa, kapan ini diterapkan dalam kehidupan dan sebagainya. Itu namanya qiraatil Quran. Tentu kita harus bisa baca dulu. Setelah kita baca baru kita bisa menelaah maknanya. Nah, kalau kita sudah baca, kita bisa menelaah maknanya, tentu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri minimalnya atau untuk orang lain. Kalau tadi dibilang biar ustadz aja yang belajar, enggak. Ya kan, kita semua harus belajar minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Enggak usah jadi ustadz. Kalau misalnya kita udah pandai Al-Quran juga, tapi ujung-ujungnya nanti kalau kita pandai Al-Quran, kan yang menjadikan kita ustadz itu bukan diri kita, kan masyarakat yang mengangkat. Ada ustadz menunjukkan, wah ini ustadz nih, mana ada kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak benar namanya. Orang jadi ustadz itu kan diangkat oleh masyarakat, ditunjuk oleh masyarakat, karena masyarakat menilai orang ini bisa nih, bagi-bagi dong ilmunya, di-sharing kan begitu kira-kira. Kalau orangnya punya ilmu tapi nggak mau bagi, nah itulah dia salah. Orang paham tapi nggak mau mengajarkan. Tapi bukan berarti orang yang tujuan utama belajar Al-Quran itu untuk menjadi ustadz. Enggak, tujuan utama belajar Al-Quran itu adalah supaya kita sendiri minimal bisa mengamalkan ajaran Al-Quran. Minimalnya seperti itu, bisa menghayati. Minimalnya kalau sholat itu, apalagi sholat sendiri misalnya kan kita baca ini, jadi kita bisa paham. Dengan begitu kan jadi nikmat, terasa terutama dalam, balik lagi ke dalam sholat ya, terutama dalam sholat. Kalau begitu kan kita nggak jadi ustadz, nggak ngajar, minimal kita sholat itu nikmat karena kita paham apa yang kita baca. Jangan sampai kita sholat apa yang kita baca itu nggak paham, lebih meresap ke dalam hati, lebih bisa dinikmati dan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu minimalnya untuk diri kita dan keluarga kita, ajarkan. Karena sebetulnya yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar itu kewajiban semua kita, bukan cuma ustaz. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kewajiban kita semua. Kata Al-Quran lagi mengajarkan kepada kita mengapa kita menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita umat yang apa tuh ayatnya? Ayatnya apa? Surat Ali Imran tuh kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khair ummah. Kata Al-Quran begitu, kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa jadi umat yang terbaik? Karena kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian mau mengajak orang berbuat baik dan mau menolak orang berbuat kemungkaran, kejahatan. Jadi kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menolak kepada kemungkaran adalah kewajiban kita semua. Jadi yang namanya belajar Al-Quran nggak harus nanti kayak saya nih, nggak harus begini kan. Ada orang yang paham tentang Al-Quran tapi nggak perlu menjelaskan secara detail ayat demi ayat dan sebagainya. Tapi pada saat ada orang melakukan kesalahan yang diajak, itu udah mengamalkan Al-Quran. Atau dia mengajak kepada orang untuk kebaikan, itu juga bagian dari mengamalkan Al-Quran. Jadi minimalnya untuk diri sendiri dan keluarga. Karena balik lagi perintah Allah juga di dalam Al-Quran juga, qu anfusakum wa ahlikum, nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana caranya? Yang pertama ya tentu saja menjaga itu tadi. Kita harus belajar dari Al-Quran, ajak diri kita sendiri dan juga keluarga kita supaya melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Gitu. Nah di zaman Nabi ya semua orang, ya karena dia orang Arab ya, minimalnya baca bisa gitu. Tapi untuk paham memang nggak semua bisa paham. Tapi untuk hal-hal yang mendasar, minimalnya untuk diri sendiri dan keluarga mereka bisa mengamalkan sesuai dengan ajaran Al-Quran.
Kalau untuk mendakwahkan kan memang ya butuh jadi seorang ustadz ya. Artinya memahami Al-Quran kan bukan perkara yang mudah, karena harus banyak menguasai ilmu awalnya. Di awalnya kan belajar prasyaratnya ini. Gitu kira-kira Pak ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada masuk waktu syuruk kita masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.